I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Fasya Ulfana Belia. Saya Agatha Nunta. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Banjar. Baik, yang pertama, sejarah awal Kesultanan Banjar. Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15. Suatu ketika, Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai mubalik sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal pada tahun 1470 Masehi. Pada akhir abad 15, orang Islam dari Jawa banyak menetap di Kalimantan. Berita tentang agama Islam semakin bersinar di kalangan penduduk, baik melalui pendatang atau orang Kalimantan yang pernah menyinggahi Jawa. Pada masa itu, Kalimantan Selatan masih di bawah Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Dalam sejarah Daha, tersebutlah seorang Perdana Menteri yang cakal bernama Patih Masih. Walau tak besar, Patih Gajah Mada, ia mampu mengendalikan pemerintahan dengan teratur dan maju. Atas bantuan Patih Masih, Pangeran Samudra Dalat menghimpun kekuatan dan memulai menyerang Pangeran Temenggung. Sesuai dengan janjinya, ia beserta seluruh kerabat, keraton, dan penduduk Banjar menyatakan diri untuk Islam. Setelah masuk Islam, ia diberi nama Sultan Suryanullah atau Suryansah, yang dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Banjar. Baik, yang kedua adalah kehidupan Kerajaan Banjar. Negara Banjar dengan kehidupan kerajaan yang lengkap, mulai dari kehidupan sosial, kehidupan politik, dan juga budaya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Yang A, letak geografis. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Yang B, kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Banjar, sistem politik elit birokrasi yang sudah diterapkan di Kerajaan Banjar, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki pemimpinan sendiri. Dari segi keamanan, sistem politik yang digunakan adalah membentuk pasukan yang diberi nama Mamagasari. Yang C, kehidupan ekonomi. Kerajaan Banjar berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti rakyat Banjar untuk memenuhi kebutuhan, didukung oleh letak geografis yang strategis. Sejak abad ke-16, perdagangan di Banjar beromset sangat tinggi. Yang D, kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan Kerajaan Banjar berpegang erat kaitannya dengan kehidupan sosial, di mana pengaruh terbesarnya adalah dari Jawa. Selanjutnya, peninggalan dari Kerajaan Banjar. Yang pertama, Candi Agung di Amuntai. Kedua, Masjid Sultan Suryansah. Ketiga, Makam Sultan Sulaiman. 4, Makam Sultan Suryansah. 5, Makam Sultan Mustaqimillah. 6, Makam Sultan Inayatullah. 7, Masjid Al-Karomah. 8, Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Mustaqimillah, inilah pusat Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayuwangi, Martapura. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Mustaqimillah, Sultan Inayatullah, dan Sultan Saidullah. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Banjar. Keruntuhan Kerajaan Banjar disebabkan oleh kedatangan orang-orang Belanda yang ikut campur dalam pengelolaan kerajaan. Baik, yang terakhir kesimpulan. Kerajaan Banjarmasin merupakan kerajaan di Kalimantan yang bercorak Islam dan berdiri pada tahun 1520. Ibu kota Kerajaan Banjarmasin yang terakhir berada di Kayu Tinggi, yang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Negara Banjar dan kehidupan kerajaan yang lengkap, mulai dari kehidupan sosial, politik, dan juga budaya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Masa kejayaan Kerajaan Banjar masih diketahui berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Mustabilah pada tahun 1695 sampai 1638 Masehi. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.